Halo, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya mau unboxing kembali produk-produk atau aksesoris untuk DJI Osmo Pocket 3 untuk alat penunjang tambahan. Mari kita buka paketnya. Nah, seperti ini isinya. Ini juga unboxing seperti ini untuk dokumentasi bila mana ada produk yang kurang di dalam atau ada produk yang terkendala lainnya. Jadi ini juga sebagai bukti untuk sellernya. Untuk aksesoris pertama adalah ini dulu. Mari kita buka. Ini dari mereknya Sony Life. Nah, seperti ini. Ini untuk apa ya ini? Adapter body apa namanya ya? Saya kurang tahu dan kurang paham untuk nama-namanya. Nah, ini seperti ini. DJI sendiri mengeluarkan untuk produk seperti ini ya, produk serupa. Tapi kan di official store-nya itu belum ready. Tapi Sony Life sendiri mengeluarkan dan ready di Indonesia. Seperti ini. Ini bukanya. Nah, di sini ada lapisan busa ya, spon. Di sini polos, nggak ada. Ini ada engsel untuk nanti dimasukkan ke adapternya. Dan ini ada screw untuk pengencangnya seperti ini. Nanti kita akan buka satu-satu. Ini sudah. Terus lanjut ke produk kedua, aksesoris kedua. Ini sih sepertinya covernya ya, cover pengaman gimbal dan pengaman LCD ini. Nggak ada, kosong. Nah, benar. Ini seperti ini bentuknya. Cara membukanya tinggal gini aja. Tuh, masukin lagi. Tuh, buka lagi. Tuh. Nah, seperti ini. Tutupnya lagi. Oke. Udah, kita simpan dulu di sini. Selanjutnya ini apa nih? Ini sepertinya holder extension atau adapter, tak tahulah namanya apa. Ini kita dusnya kita singkirin dulu.
sini. Kita jajar-jajar aja dulu ya. Oke. Kita buka kembali. Ini sih nggak ada brand ya. Oh, motorcycle mount untuk motor. Nah, ini ada manualnya seperti ini. Nah, ini barangnya. Nah, ini barangnya. Nanti ini biasanya dimasukkan ke stang. Ke spion bisa nggak? Kayaknya nggak bisa, spion kecil. Ke stang motor agak mepet, mungkin nanti kita praktekkan di stang motor. Nah, ini diputar untuk merenggangkan jepitannya ini, dan ini diputar lagi untuk merapatkan jempitan sekaligus untuk mengencangkan. Dan ini untuk arah. Nah, bisa begini, bisa begitu. Ini untuk mengencangkan si bolanya ini. Apa ini? Adapter bol kali ya. Nah. Oke, terus dapat apa lagi? Dapat lagi adapter seperti ini bentukannya. Jadi nanti ini bisa diganti dengan yang ini. Oke, kita coba ganti. Kurang. Nah, kita coba ganti, kayaknya ini nggak akan langsung pakai, enakan pakai yang ini. Kalau nanti pakai case-nya yang itu. Kita kencangkan lagi. Sedikit saja. Dan ini adalah bautnya atau screw atau mon ya, kurang paham lah ya. Oke, ini satu, ini satu. Oke, kita simpan di sini. Ini yang didapat gitu. Oke, lanjut, kita akan ambil Osmo Pocket 3-nya. Nah, ini dia barangnya. Barang yang sampai saat ini masih goib ya. Masih belum tersedia di official store, baik itu Tokopedia dan Shopee. Masih benar-benar goib. Saya dapat ini juga, ini inden selama 2 minggu kurang lebih. Saya pesan dulu. Baru ditelepon dan di WA bahwa barang sudah tersedia. Dan ini hanya satu. Mungkin sepertinya satu orang satu ya. Kalau untuk di marketplace juga di Tokopedia dan di Shopee juga banyak. Tapi kan harganya itu di luar harga resmi ya. Ada yang jual 12 juta, ada yang jual 13 juta, ada yang jual 13 juta setengah untuk yang versi kreator kombonya gitu. Kalau basicnya mah apalagi itu nggak ada, jarang banget gitu. Yang kreator combo itu untuk seller-seller lain dijual di range harga segituan yang tadi saya sebutkan. Jadi itu saja dulu. Lanjut, kita akan memasangkan si aksesoris ini ke si DJI Osmo Pocket 3-nya. Oh, ngomong-ngomong, untuk penggunaan kemarin saya sudah coba-coba, saya udah aktifasi, saya udah coba-coba rekam. Untuk kualitasnya sangat memuaskan ya bagi saya yang memang baru memiliki kamera pocket seperti ini ya. Karena terus terang ini beli ini juga untuk iseng-iseng aja, untuk bikin ya konten-konten yang masih amatiran lah ya gitu. Sekalian dokumentasi gitu.
Jadi untuk kualitasnya itu sangat-sangat bagus bagi saya. Nah, ini kita kalau mau kembali, kalau dia mau si gimbalnya itu ke sini, bisa pakai tombol joystick ini ya, mini joystick ini. Tekan 2 kali. Oh, bukan. Tekan 2 kali itu untuk center ya, memposisikan si lensanya, kameranya itu. 3 kali. Nah, kelihatan deh. Kita balikin lagi ya. Nah, seperti ini juga bisa. Pakai ini juga bisa. Maaf ini agak slow karena saya ngerekamnya pakai HP. Jadi si tampilan LCD-nya ini terlihat slow. Oke, terus kita matikan dulu. Kita copot dulu si tripodnya. Tripod kita copot, terus si gantungan ini kita copot dulu sebelum memasangkan si case-nya itu. Karena ini pasti akan menghalangi untuk memasang case-nya. Oke. Ini sepertinya nggak usah dicopot. Extension yang ini. Nah, harusnya sih pas. Karena ini memang peruntukannya. Sepertinya begini ya. Nah, sepertinya begini. Tuh. Ya. Tuh. Tuh. Pas. Oke. Lanjut. Kita kunci. Oh, dia agak mengencang. Oh, kencang banget. Oh iya. Oh, saya lupa. Ini belum saya copotin, maaf. Ini si magnetik. Saya memakai ini biar si konektor Type C di body yang ini nggak gampang edol ya, karena ini udah pasti dapat dipastikan ini kan akan ngecas, sering ngecas, karena untuk kapasitas baterainya sendiri kan ini nggak terlalu besar gitu. Saya nggak begitu detail ini kapasitas baterainya berapa miliampere. Cuman dengan memakai magnetik ini otomatis membuat konektor yang di body DJI Osmo Pocket 3 ini awet gitu. Oke, tadi kita ngeganjel. Apalagi ini kan masih belum masuk. Oke, ini udah masuk. Kayaknya ada yang salah arah nih. Nah, nih. Nah, tuh cakep. Wah, mantap. Ini sebelumnya juga saya udah membeli adapter untuk di body seperti ini, cuman dia yang sepotong. Cuman kendalanya dia itu, nih sebentar ya, kita copot lagi. Saya akan keluarkan si aksesoris yang sudah pernah saya beli. Kalau ini dari mereknya BDRC. Tuh. Nah, seperti ini. Ini udah saya beli, namun saya putuskan nggak memakai yang ini. Nah, ini seperti ini. Ini dapat adalah ini jepitannya, terus adapter yang ini, terus sama bautnya. Kendalanya itu ketika saya memasangnya,
ini bisa dipasang di sistem slot. Cuman ketika kita ngendorin di bagian sini, jadi karena si case-nya ini saat kita pasang ini kan nanti begini nih. Nah, ini nanti kita pasang nih si screw-nya. Nah, pasang buka. Ini kan udah bisa dipastikan kan pasti akan dibuka gitu untuk di beberapa kondisi dan di beberapa situasi gitu. Kendalanya itu adalah saya perhatikan agak lecet-lecet di bagian sini. Mungkin kalau tuh nih bekas lecet-lecet. Tuh. Kenapa? Karena ini main ngencengin, ngendorin gitu. Tuh yang kelihatan ya, mengkilap itu tuh lecet-lecetnya tuh. Sedikit sih nggak berpengaruh banget, cuman saya pikir mungkin ya kurang cantik lah ya, kurang safety lah gitu. Apalagi nanti kena kalau di motor atau kita jepit di strapnya tas, itu kemungkinan kan pasti akan terjadi guncangan gitu. Makanya saya putuskan untuk tidak memakai adapter yang ini gitu. Jadi saya putuskan membeli lagi yang dari Sunilife ini gitu. Nah, seperti itu. Oke, kita taruh lagi. Ini kita taruh. Jadi ini saya pensiunkan saja. Oke, lanjut. Jadi kita kembali pasang untuk ekstensinya. Seperti ini. Lanjut kita pasangkan lagi. Benar-benar pas. Ada menganga dikit di bagian sini karena jepitannya itu nggak nyampe sini. Tapi oke lah. Kalau ini dia ada lapisan busanya tuh, ya. Ada lapisan busanya di bagian sini. Cuman yang ini juga di bagian sini nggak ada lagi lapisan busa. Tapi nggak tahu, mungkin enggak ya. Kalau untuk ngebaretin kena guncangan segala macam ke sini, kemungkinan enggak. Karena kalau kita tambahin lagi otomatis menambah tebal gitu. Nggak bisa kayaknya. Oke, ini bagus. Nggak dicopot juga bagus. Ini dipegang juga nyaman. Walaupun nggak dicopot, ini menekan tombol power juga gampang. Seperti itu. Ini di bagian ini depan apa belakang ya? Ini di bagian depan lah ya, karena ketika ngerekam kita kan pasti bagian ini, berarti ini bagian depan. Tapi ketika kita dipasang di strapnya tas atau dipasang di bagian produk ini, kemungkinan ini akan menjadi depan gitu, yang layarnya itu akan menjadi depan ngadep. Oke, kita matikan dulu. Oke.
Lanjut kita pasang yang ini bagaimana. Pas tidaknya engselnya ini tidak terlalu itu ya, tidak terlalu lunak, agak seret gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu udah disetting dan itu udah memang udah seperti itu pertimbangannya. Nah, ini ditaruh di sini, ini ditaruh di sini. Lanjut kita tutup. Nah, tuh. Jadi saat kita masukin saku celana ini dipastikan aman gitu. Aman lah ya. Sepertinya atau jaket, baju sweater atau apa. Dan ini bagian sini juga memproteksi layarnya ya, supaya layar juga nggak gampang berputar ketika secara tidak sengaja tersentuh tangan atau jari. Nah, ini jadinya seperti ini ketika dua aksesoris ini dipasangkan dari brand yang sama. Seperti itu. Lanjut, nah ini juga kalau mau dipasang lagi tripod bawaannya yang DJI bisa. Tuh. Seperti itu. Cuman hati-hati aja gitu, jangan sampai tangan kita menyentuh tombol on. Karena untuk produk ini beda dengan produk drone. Kalau produk drone itu untuk menyalakan unitnya itu tekan 2 kali. Kalau ini ketekan sekali, gimbalnya langsung on, langsung bergerak. Ini bahaya gitu. Makanya jangan sampai kita nggak sengaja menyentuh tombol power ini. Sepertinya sih harusnya harus sistemnya harus sama dengan sistem drone gitu. Dimana DJI itu kan biasanya kalau untuk mengaktifkan unit-unitnya tekan 2 kali gitu. Tekan cepat 2 kali. Ini tekan sekali langsung nyala gitu. Nah, ini bahayanya di situ. Kenapa? Kalau kita tidak sengaja menyentuh tombol powernya, ini akan berakibat fatal kepada gimbalnya, bisa kebakar si dinamonya itu. Ini cara membukanya begini. Ini sebenarnya sih ini keras banget ya. Ini kok keras ya. Ini sebentar. Ini kok keras ya. Nah. Ini mentok kemana ya? Oke, sebentar saya akan lihat dulu. Ini keras di bagian sini nih. Nah, dia menyatu ke arah dalam. Nah, dia menyatu ke arah dalam nih, karena mungkin mentok kepala sini nih. Jadi untuk spare-nya tuh kurang gitu. Tuh, begini. Nah, ini begini. Tinggal ditekan bagian yang agak nonjol-nonjolnya ini nih. Tuh. Nah, tekan yang kuat tuh. Baru dia buka. Tuh. Nah, hati-hati ketika memakai pelindung gimbal dan LCD-nya ini, karena ketika ini disentuh, tombol power disentuh, ini gimbalnya aktif. Contohnya begini, tuh. Ini kalau kejadian seperti ini sangat membahayakan, karena gimbalnya bisa rusak, dinamonya bisa kebakar, dan ini akan malfungsi, tidak bisa berfungsi. Nah, seperti yang saya bilang, ini hati-hati tertekan tombol power
ketika memakai pelindung gimbal dan LCD-nya ini, karena ini akan bisa merusak dan ini harganya pasti mahal. Apalagi sudah tidak ada garansi ya, ini pasti mahal gimbalnya ini. Dan untuk saat ini dapat dipastikan, kalaupun kita mempunyai kerusakan di bagian gimbal, dapat dipastikan walaupun ini kesalahan user dan kita akan menanggung biaya perbaikannya, kemungkinan ini part ini belum ada gitu. Jadi biasanya akan nunggu berbulan-bulan untuk part ini ready di TAM, di service center TAM. Jadi selama kita pegang, selama kita pemakaian ya hati-hati aja gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Pak, karena barang ini juga susah didapatkan. Kedua-duanya spare partnya juga pasti belum ada untuk penggantian part-part yang rusak gitu. Oke, lanjut ya, itu tadi sudah ya. Ini kita nggak usah pasang dulu lah ya, kita tadi udah tahu ya pemasangannya. Lanjut kita pasang si dudukan ini yang untuk nanti di motor ya. Jadi pasangnya itu nanti begini nih. Nah, si ininya itu nanti dimasukin ke sini. Tuh, masuk ke sini, pasang deh si screw-nya ini. Nah, tuh, jadi bisa diposisikan begini dan ini ke setang. Nah, seperti ini dulu lah ya, kurang lebihnya. Nah, sebentar ya, kita kencang-kencangin dulu nih. Ini juga masih kurang kencang. Ini ke sini. Oke, ini lurus. Lurusnya udah segitu. Nah, ini pengencangnya ya, pengencang bola-bolanya ini tuh. Nah, nanti begini nih di motor tuh. Nah, motornya jalan, ini di depan gitu. Udah deh ngerekam perjalanan motor vlog kita. Ini nanti dicepitkan ke setang, bisa yang pasti akan dicepitkan ke setang sebelah kiri ya, karena yang sebelah kanan itu gasnya motor gitu, nggak mungkin. Pasti ini akan dijepit ke setang bagian sebelah kiri untuk jepitannya ini. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Ini bukaannya, ini untuk mengencangkan. Ini produknya seperti ini ketika dipasangkan di DJI Osmo Pocket 3. Untuk bisa dipasang di sepeda saat kita bersepeda, bisa dipasang di motor atau di setang motor saat kita melakukan motovlog. Kalau sepeda itu bike vlog ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Coba kita nyalakan ya. Ini aman ya. Coba kita nyalakan lagi. Nah, nanti seperti ini. Nah, karena awalnya dia kameranya ngadap ke sana dan kita akan memasangnya supaya dia ngadap ke sana, kita harus mengubah arah gimbalnya. Nah, nanti seperti itu. Tuh. Oke. Ini sudah cukup ya. Kita matikan lagi. Selain aksesoris yang ini, kita juga butuh satu lagi aksesoris yang memang sudah saya beli sebelumnya. Nggak saya unboxing di sini. Yaitu strap untuk tas. Nah, seperti ini jepitannya ya. Ini seperti ini modelnya. Ini nanti akan dijepit ke strapnya tas gendong atau tas lempang saat kita melakukan berjalan kaki gitu. Supaya kita nggak pegel nih. Kita nge-vlog jalan kaki supaya nggak pegel gimana gitu. Nah,
kita jepitkan saja si DJI Osmo-nya ini ke strap tas gitu. Jadi tangan kita bisa leluasa bergerak gitu. Tentunya kita harus mempunyai dulu adapter yang ini atau adapter yang tadi saya nggak jadi pakai gitu. Itu bisa dipakai gitu. Itu bisa dipakai. Kita akan mencoba memasangkannya dengan jepitan strap tas seperti ini. Kita kunci dulu, pasang dulu. Nah, ini kurang kencang. Tapi nggak apa-apa lah, kuat kayaknya. Nah, seperti ini. Ini bisa diputar. Tuh. Jadi kita bisa menyelipkan strapnya tas kita di sini gitu. Jadi ketika nge-vlog sambil berjalan kita bisa leluasa tangan kita. Ini biar terus aja ngerekam gitu. Nah, seperti inilah ya kurang lebihnya. Ini bisa diputar. Tuh. Tuh. Ini kalau dipakai di strapnya tas gendong atau tas lempang. Ini manfaat banget ya. Mau dipasang di topi juga bisa. Tinggal dipasangkan di topi gitu. Nah, begitu nantinya. Nah, ini bisa dibalik ya. Ini bisa dibalik agar ini posisinya bisa berbeda. Seperti itu ya. Kita kembalikan lagi skrupnya ke sini. Apa ini punya skrupnya? Tahulah yang mana. Oke, lanjut. Kita apalagi seperti sih sudah ya. Sepertinya sih sudah pembahasannya untuk aksesoris yang datang ke meja saya. Ini lumayan lah bermanfaat daripada enggak sama sekali, daripada dipegang kan. Ini bisa dilipat begini. Kalau yang itu sih nggak bisa ya, nggak bisa dilipat begini. Ini cukup untuk memegang, juga kokoh, bagus. Dan ini juga masih bisa berdiri dengan memasang tripod bawaannya DJI Osmo Pocket Trip. Oke. Oh ya, sekalian ya kita akan bahas DJI-nya Mimo, aplikasinya untuk DJI Pocket 3. Jadi waktu kita aktivasi produk ini harus menginstal dulu aplikasi DJI Mimo-nya. Karena handphone saya dipakai untuk merekam, jadi saya akan memakai tablet saja ya. Saya di sini memakai tablet Samsung Tab S8 Ultra. Jadi aplikasi DJI Mimo-nya ini bisa berfungsi sebagai layar eksternal ya. Karena dia memakai sambungan Wi-Fi dari si DJI Mimo-nya ini. Oke, kita akan nyalakan dulu DJI Mimo-nya, DJI Pocket 3-nya. Nanti dia akan otomatis mendeteksi dan bisa diklik sambungkan. Nah, seperti itu. Dan ini tampilannya ketika DJI Mimo sudah tersambung ke DJI Pocket 3 ini. Jadi ini bisa bagus banget untuk sebagai layar eksternal dari si DJI
pocketry-nya itu tuh seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita pengen umpamanya penumpang di belakang melihat tampilannya, bisa dibuka lewat HP Android atau HP iOS ya, yang iPhone kayak gitu. Itu saja dari saya, biar durasinya tidak kepanjangan karena ini juga sudah panjang. Untuk review aksesorisnya DJI Pocket 3 seperti yang sudah tadi saya bahas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin saya akan mencoba nanti dipasangkan di motor, dan saya akan mencoba ngevlog atau berjalan ya, bagaimana nanti hasilnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.